Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang gerak partikel satu dimensi. Kami mahasiswa Universitas Negeri Medan. Saya Muhammad Ilham Jahas sebagai pemateri, dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Pintu Selasi Galingging. Perkenalkan, saya Sinta Stefani sebagai pemateri. Saya Razita Syahirandi sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Meli Cinti Afilia Sinjak, NIM 493121035. Nah, di sini terdapat beberapa submateri. Yang pertama itu ada gaya konstan, kedua gaya fungsi posisi, yang ketiga gaya fungsi waktu, yang keempat gaya fungsi kecepatan, dan yang kelima itu penerapan gerak partikel satu dimensi. Nah, sebelum kita masuk ke submaterinya, gerak partikel satu dimensi adalah gerak suatu objek yang terjadi di sepanjang garis lurus. Gerak satu dimensi terdiri dari dua titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Nah, pada gerak partikel satu dimensi ini terdapat jarak dan waktu tempuhnya, teman-teman. Nah, jenis-jenis gerak partikel satu dimensi, yang pertama itu perpindahan dan gerak, kedua itu kelajuan dan percepatan, kecepatan sesaat, percepatan sesaat, gerak satu dimensi dengan percepatan konstan integrasi. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah gaya konstan. Gerak partikel ketika gaya yang diterapkan bekerja pada partikel adalah konstan dalam waktu. Karena F adalah konstan, sehingga akan menjadi percepatan, dan kita dapat menulis hukum 2 Newton sebagai turunan kedua dari X per dt kuadrat sama dengan turunan dari V per dt sama dengan percepatan, yaitu F per M. Selanjutnya, kita asumsikan bahwa pada T sama dengan 0, kecepatan awal V0, dan pada waktu T kecepatannya adalah V. Dengan demikian, integral dv dari V0 sampai V sama dengan integral adt dari 0 sampai 1, yang pada hasil integrasinya adalah V sama dengan V0 tambah at. Kita ganti persamaan tadi V menjadi dx per dt dalam dan dengan asumsi kondisi awal bahwa X sama dengan X0 pada T sama dengan 0. Kita dapatkan dengan integrasi langsung X sama dengan X0 tambah V0 T tambah setengah AT kuadrat. Maka kita dapatkan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali X kurang X0. Salah satu contoh yang paling akrab dari gaya konstan ini yaitu gerak benda jatuh bebas. Maka kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah kelapa jatuh bebas dari pohon yang tingginya 20 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa lama waktu yang diperlukan kelapa tersebut untuk mencapai tanah jika gesekan udara dianggap tak ada? Di sini kita langsung masukkan saja apa yang diketahui, yaitu percepatan sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, V0 yang sama dengan 0 meter per sekon, ketinggiannya H sama dengan 20 meter. Yang ditanya yaitu waktu. Kita masuk ke jawabannya. H sama dengan V0 tambah setengah GT kuadrat, 20 sama dengan setengah kali 10 T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 20 per 5, T kuadrat sama dengan 4, akar 4, dan T sama dengan 2 sekon. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu gerak fungsi waktu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada gaya fungsi waktu.
teman-teman, jika kita mendapati benda yang dikenai gaya bergantung pada waktu, maka kita dapat menggunakan hukum 2 Newton untuk mencari perilaku dari benda tersebut, di mana perilaku dari benda tersebut dibagi menjadi 2, yaitu kecepatan dan posisi. Teman-teman bisa lihat terdapat 2 rumus dari perilaku tersebut. Yang pertama itu ada kecepatan pada gaya bergantung fungsi waktu, di mana rumusnya V sama dengan V0 tambah 1/m integral dari Ft dt mulai dari 0 sampai T, di mana keterangannya V sama dengan kecepatan akhir yang satuannya meter per sekon, V0 kecepatan awal yang satuannya meter per sekon, M massa yang satuannya kilogram, serta Ft sama dengan fungsi dari gaya bergantung pada waktu. Yang kedua itu ada posisi pada gaya bergantung fungsi waktu, di mana rumusnya X kurang X0 sama dengan V0 tambah integral dari 1/m integral dari Ft dt mulai dari 0 sampai T, dt diintegralkan lagi mulai dari 0 sampai T. Untuk keterangannya, V itu sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon, V0 itu kecepatan awal, satuannya meter per sekon, X itu merupakan posisi akhir yang satuannya meter, X0 itu posisi awal, satuannya meter, dan M itu massa, satuannya kilogram, serta Ft itu fungsi dari gaya bergantung pada waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari mana rumus kecepatan pada gaya fungsi waktu didapat. Nah, gaya fungsi waktu ini berpatokan pada hukum 2 Newton, di mana rumusnya F sama dengan M kali A. A-nya kita ubah menjadi dV per dt, sehingga Ft sama dengan M kali dV per dt. Lalu dV sama dengan 1/m dikali Ft dt. Kita integralkan menjadi integral dari dV mulai dari V0 sampai Vt sama dengan 1/m integral dari Ft dt mulai dari T0 sampai T. Kemudian Vt kurang V0 sama dengan 1/m integral dari Ft dt mulai dari T0 sampai T. Nah, didapatlah rumus dari kecepatan pada gaya fungsi waktu itu sama dengan Vt sama dengan V0 tambah 1/m integral dari Ft dt mulai dari T0 sampai T. Selanjutnya itu bagaimana mendapatkan rumus posisi pada gaya fungsi waktu. Untuk mendapatkan rumus posisi pada gaya fungsi waktu itu, kita berpatokan pada rumus si kecepatan pada gaya fungsi waktu, di mana rumusnya tadi itu Vt sama dengan V0 tambah 1/m integral dari Ft dt mulai dari T0 sampai T. Lalu V-nya itu kita ubah menjadi dx per dt, sehingga dx per dt sama dengan V0 tambah 1/m integral dari Ft dt mulai dari T0 sampai T. Lalu dx sama dengan V0 tambah 1/m integral dari Ft dt mulai dari T0 sampai T dikali dt. Kita integralkan menjadi integral dari dx mulai dari x0 sampai xt sama dengan V0 integral dari dt mulai dari T0 sampai T ditambah integral dari 1/m integral dari Ft dt mulai dari T0 sampai T, dt diintegralkan lagi mulai dari T0 sampai T. Lalu didapatlah rumus posisi pada gaya fungsi waktu, yaitu xt kurang x0 sama dengan V0 kali T tambah integral dari 1/m integral dari Ft dt mulai dari T0 sampai T, dt diintegralkan lagi mulai dari T0 sampai T. Selanjutnya itu ada contoh soal untuk lebih memahami materi gaya fungsi waktu. Nah, di mana soalnya itu balok bermasa 1 gram berada dalam keadaan diam di atas bidang horizontal tanpa gesekan pada saat T sama dengan 0 dan gaya sama dengan KT pangkat 2 yang dikenakan pada balok. Tentukan kecepatan dan posisi balok pada saat T sama dengan 2 second. Nah, yang pertama itu kita mencari kecepatan si balok, di mana rumusnya itu
Ft sama dengan M kali dV per dt. dV sama dengan 1 per M dikali Ft dt. dV sama dengan 1 per M dikali Kt pangkat 2 dt. Kemudian diintegralkan, jadi integral dari dV mulai dari V0 sampai T sama dengan 1 per M integral dari Kt pangkat 2 dt mulai dari T0 sampai T. Sehingga V sama dengan 1 per M kali 1 per 3 Kt pangkat 3. Lalu V sama dengan 1 per 3M kali Kt pangkat 3. Nah, M-nya kita masukin 1 gram menjadi V sama dengan 1 per 3 K. T-nya kita masukin 2, jadinya 2 pangkat 3. Lalu didapatlah kecepatan si balok itu 8 per 3 K meter per second. Selanjutnya itu kita mencari posisi si balok, mana kita berpatokan pada rumus si kecepatan tadi yang Ft-nya itu sudah disubstitusikan. Mana rumusnya V sama dengan 1 per 3M dikali Kt pangkat 3. Nah, V-nya ini kita ganti menjadi dx per dt. Sehingga dx per dt sama dengan 1 per 3M dikali Kt pangkat 3. Lalu dx sama dengan 1 per 3M dikali Kt pangkat 3 dt. Kita integralkan menjadi integral dx mulai dari x0 sampai xt sama dengan 1 per 3M integral dari Kt pangkat 3 dt mulai dari t0 sampai t. X sama dengan 1 per 3M dikali seperempat K T pangkat 4. Lalu X sama dengan M-nya tadi kita masukin 1 gram, jadinya 1 per 12 dikali Kt pangkat 4. Kemudian X sama dengan 1 per 12K, T-nya kita masukin 2, jadinya 2 pangkat 4. Lalu didapatlah posisi si balok pada saat waktu 2 second itu 16 per 12K. Kita sederhanain menjadi 4 per 3K meter. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya bergantung pada posisi. Nah, fenomena fisika yang melibatkan gaya bergantung pada posisi diantaranya gaya gravitasi, gaya Coulomb, dan gaya elastis atau gaya pada pegas. Nah, ketiga gaya ini termasuk gaya konservatif. Kenapa? Karena ketiga gaya tadi hanya dipengaruhi oleh posisi dan tidak dipengaruhi oleh lintasan. Selanjutnya, bagaimana sih penurunan rumusnya, serta jika kita tinjau melalui energi kinetik dan energi potensial. Berikut akan saya jelaskan tentang penurunan rumusnya, serta jika ditinjau dari energi kinetik dan energi potensial. Selanjutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan meninjau dari hukum 2 Newton. Seperti yang kita tahu, hukum 2 Newton itu F sama dengan M dikali A. A itu adalah percepatan. Percepatan adalah turunan kedua dari X terhadap T. Sehingga di sini dapat kita tuliskan Fx sama dengan M d kuadrat X per dt kuadrat. Selanjutnya, kita tahu juga bahwasannya percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Sehingga dapat ditulis Fx sama dengan mv dv per dx. Lalu gimana sih jika kita tinjau dengan energi kinetik? Nah, kita tahu energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Fx itu juga sama dengan diferensial K terhadap X. Maka diperoleh K kurang K0 sama dengan integral dari Fx dx mulai dari X0 sampai dengan X. K itu setengah mv kuadrat dan K0 setengah mv0 kuadrat. Makanya diperoleh setengah mv kuadrat dikurang setengah mv0 kuadrat sama dengan integral dari x0 sampai dengan x fx dx. Nah, ini dikenal dengan teorema kerja energi kinetik. Lalu, gimana sih jika ditinjau dengan energi potensial? Nah, jadi sederhananya fungsi energi potensial itu adalah min dvx per dx itu sama dengan fx. Jadi, Fx itu didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan oleh gaya saat partikel berpindah dari X ke suatu titik standar XS. Selanjutnya, kita dapat menuliskan Fx sama dengan integral dari Fx dx mulai dari X sampai dengan XS. Fx dx sama dengan min integral dari Fx dx mulai dari XS sampai dengan X.
ini kita balik sehingga dia menjadi negatif. Lalu maka diperoleh kerja yang dilakukan oleh gaya dari x0 ke x, yaitu integral dari x0 sampai dengan x fx dx sama dengan integral dari x0 sampai dengan x min dvx per dx sama dengan, ini dapat kita coret dx sama dx sehingga diperoleh min integral dari dvx mulai dari x0 sampai dengan x, sehingga dapat kita tuliskan dalam bentuk lain min integral dari dvx mulai dari x0 sampai dengan xs dikurang integral dvx mulai dari xs sampai dengan x. Lalu hasil akhirnya diperolehlah min vx tambah vx0. Ini dikenal dengan teorema kerja. Selanjutnya, dari kedua teorema tadi, jika kita gabungkan maka akan diperoleh hukum kekekalan energi mekanik. Seperti yang kita tahu, energi mekanik itu nilai E-nya selalu konstan. Nah, kita substitusi K ditambah Vx sama dengan K0 ditambah Vx0. Lalu K itu kita substitusi dengan setengah mv kuadrat. V itu adalah turunan pertama dari X terhadap T, makanya di sini tertulis setengah M dx per dt kuadrat ditambah Vx sama dengan E. Lalu V itu sama juga dengan dx per dt, sehingga diperoleh plus minus akar dari 2 per M dikali E kurang Vx, yang mana integrasinya akan menghasilkan T dikurang T0 sama dengan integral dari plus minus dx per akar 2 per M dikali E kurang Vx. Diperolehlah T ini sebagai fungsi X. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai teman-teman, kita akan lanjut pembahasan kita tentang gerak satu dimensi. Dan saya, Mary Cynthia Aprilia Tinjak, akan menjelaskan tentang konsep gaya sebagai fungsi waktu. Nah, jadi untuk gaya sebagai fungsi waktu ini kita pertama harus tahu bahwa gaya itu berkaitan erat dengan fungsi waktu. Misalnya saja, untuk contohnya itu adalah gaya hambat atau viscous resistance pada benda yang bergerak dalam fluida. Contohnya, kalau benda ini saya jatuhkan seperti ini, gerak jatuh bebas, maka akan ada gaya gravitasi dan gaya hambatnya itu berupa gaya gesek udara. Itu merupakan persamaan kecepatan. Nah, fluida itu kan termasuk juga udara, teman-teman, begitu ya. Jadi, untuk gaya sebagai fungsi kecepatan itu bisa dinyatakan dalam dua persamaan diferensial. Persamaan pertama itu adalah F dikali V sama dengan M dikali dV per dt. Yang ini, teman-teman, ya. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa cari juga waktunya dengan memindahkan dt ke ruas kiri, kemudian kita integralkan begitu. Nah, kemudian untuk persamaan kedua muncul dari mana, Kak Mary? Baik, munculnya itu dari untuk persamaan pertama kita kalikan dengan dx per dx. Menjadi persamaannya Fv sama dengan M dikali dV per dt dikali dx per dx. Sedangkan kita tahu bahwa dx per dt itu merupakan V atau itu merupakan kecepatan, yaitu turunan posisi terhadap waktu, begitu teman-teman. Maka kita bisa buat bahwa F dikali V sama dengan M dikali V itu dx per dt tadi, tinggallah dV per dx nya, begitu teman-teman. Jadi itu persamaan keduanya. Nanti dulu dari persamaan kedua kita bisa cari fungsi posisi dengan memindahkan dx nya ke ruas kiri, kemudian kita integralkan, begitu teman-teman. Kemudian untuk gaya hambat termasuk gaya hambat udara tidak bisa kita pastikan berapa nilainya, tapi hanya bisa diperoleh melalui eksperimen, begitu teman-teman. Tapi untuk banyak kasus nilai gaya hambat udara itu mendekati persamaan Fv sama dengan min C1 dikali V dikurang C2 dikali V kali nilai mutlak V. Jadi min V di kedua ruas itu kita keluarkan saja menjadi Fv sama dengan min V dikali C1 tambah C2 kali nilai mutlak V. Jadi C1 dan C2 itu adalah konstanta yang dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk benda, begitu. Lanjut kita contoh soal saja langsung. Jadi di sini ada soal gaya sebagai fungsi T sebesar Ft sama dengan K dikali Ct.
bekerja pada benda bermassa M. Kecepatan benda setelah T detik pada saat T sama dengan 0 benda dalam keadaan diam adalah. Oke, jadi soal kita tahu bahwa Fv itu sama dengan Ft sama dengan kali Ct. Sedangkan untuk T-nya itu sama dengan 0, maka itu kan kecepatan benda setelah T detik dalam keadaan diam, maka itu kecepatan terhadap waktu. Maka kita gunakan persamaan pertama tadi. Oke, jadi jawabannya itu adalah K sama dengan K tambah CT sama dengan M dikali dV per dt. Itu yang rumus tadi, yang Fv sama dengan M dikali dV per dt, Fv dimasukkan begitu teman-teman. Maka dapatlah dV sama dengan dalam kurung K tambah CT per M dikali dt. Maka kita integralkan dua ruas menjadi V sama dengan KT per M ditambah CT kuadrat per 2M gitu teman-teman. Nah, setelah kita memahami tentang submateri dari gerak partikel satu dimensi, penerapan gerak partikel satu dimensi itu biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti kita mengendarai sebuah mobil yang berada di titik awal kemudian berakhir di titik yang kita tuju. Nah, selanjutnya itu ada gerak partikel satu, penerapan gerak partikel satu dimensi pada pesawat. Nah, yang ketiga itu ada penerapan gerak partikel satu dimensi dari kereta api. Nah, jadi ketiga tersebut adalah salah satu contoh dari penerapan gerak partikel satu dimensi. Jika ditinjau lebih dalam lagi, masih banyak penerapan gerak partikel satu dimensi yang bisa kalian dapatkan. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu gerak partikel satu dimensi? Semoga hasil video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian tentang materi gerak partikel satu dimensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.